Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman budidaya tanaman cabai dari mulai proses lahan nanti sampai berbuah. Langkah-langkahnya bagaimana, kemudian bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai dengan varietas sniper ini. Di lahan ini sudah 6 kali penanaman tanaman cabai. 1 kali proses lahan, 2 kali penanaman, begitu juga seterusnya, dan alhamdulillah tanamannya kondisinya masih cukup bagus, dan ini juga bekas antraknosa, bekas serangan hama trip, hama tungo, dan juga virus bule. Populasi 1.700 yang bule hanya 1, teman-teman. Itu pun juga masih produktif untuk mengeluarkan bunga dan buahnya. Oke teman-teman, bagaimana langkah-langkahnya untuk budidaya tanaman cabai ini dari mulai proses lahan sampai tanaman cabai varietas sniper ini berbuah? Silahkan ditonton videonya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum sebuah video seperti yang sudah saya janjikan. Video step by stepnya ada, kemudian rangkuman video lengkapnya juga akan saya usahakan, tapi ini sudah mulai saya gabung-gabungkan. Di sini nanti saya ingin berbagi pengalaman budidaya tanaman cabai dari mulai proses lahan, kemudian yang kedua adalah penaburan kapur dolomit dan juga pupuk dasarnya, yang ketiga pindah tanam, pemupukan pertama, pemupukan kedua, sampai nanti tanaman cabai ini membuahkan buah-buah seperti ini. Kemudian nanti penyempraiannya juga saya lakukan berapa kali, intervalnya berapa kali. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai. Mudah-mudahan kebaikan dari anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya bukan suhu ataupun masternya. Jadi apapun yang saya bagikan itu adalah bagian dari aktivitas saya di kebun, kemudian saya dokumentasikan di channel kami Heri Petani Indonesia. Harapan kami tujuannya adalah untuk sarana sharing bersama, siapa tahu video-video yang saya bagikan bermanfaat dan juga bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Oke teman-teman, langkah-langkahnya bagaimana, tahap per tahapnya bagaimana, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Langkah pertama adalah pemprosesan lahannya. Cangkul lahan ataupun kedalamannya itu sekitar 30-40 cm. Kemudian bentuklah bedengan untuk sementara waktu, dan juga buat jarak antar bedengan. Jarak antar bedengan ini 1 meter teman-teman. Kemudian lebar bedengannya 90 cm menggunakan plastik mulsa 120 cm. Kemudian langkah yang kedua adalah pembuatan
gulutan paret seperti ini. Nah, nanti ini untuk penaburan pupuk dasarnya. Nah, pupuk dasar yang saya pergunakan adalah SP36, tapi sekarang saya menggunakan Ponska, teman-teman, Ponska yang biasa. Kemudian yang kedua adalah Ponska Plus, saya tidak menggunakan CMP36. Setelah itu ditabur, kemudian nanti baru ditaburkan kapur dolomit. Kapur dolomitnya untuk tanaman populasinya 1600 saya menggunakan 4 karung. Kemudian porskanikanya saya menggunakan 50 kilo, Ponska Plusnya saya menggunakan 50 kilo, karena ini lahan adalah lahan bekas, saya tidak menggunakan pupuk kandang. Nah, nanti setelah itu baru ditaburkan kapur dolomitnya. Silahkan ditonton videonya, kapur dolomit tadi dosisnya berapa, agar teman-teman tidak gagal paham. Ini video sudah jelas semua, tinggal teman-teman mencatat saja, karena semua saya lakukan sendiri, semua saya jelaskan sendiri, dan saya pun juga petaninya yang menanam tanaman cabai tersebut. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman, langkah yang kedua saya melakukan penaburan kapur dolomitnya. Kapur dolomit ini langsung sehabis pupuk dasar langsung kapur dolomit, ataupun kapur dolomit dulu baru pupuk dasar. Tapi ini saya buang dulu adalah pupuk dasarnya, tujuannya agar lebih mudah, karena kalau sudah ada kapurnya dulu baru dibuangin pupuk dasar, nanti terjadi adalah kita tidak tahu rata ataupun tidaknya karena warnanya putih semua. Nah, nanti setelah ini saya akan melakukan penutupan plastik mulsanya. Setelah saya huruk, kemudian saya tunggu 1-2 hari. Jadi sehabis pembukaan kapur dolomit, pupuk dasar tersebut saya tutupnya itu nunggu 1-2 hari. Jadi intinya seperti itu, tapi dirapikan dulu ini bedengannya, nanti baru ditunggu 1-2 hari, apalagi sorenya langsung hujan, biasanya besoknya langsung bisa dilakukan penutupan plastik mulsa. Oke teman-teman, setelah menunggu 2-3 hari, sekarang dilakukan penutupan plastik mulsa. Nah, plastik mulsa ini sehabis dilakukan penutupannya, tunggu 1-2 hari lagi, baru dilakukan pelubangannya. Tujuannya apa? Agar penguapan itu lebih sempurna, karena kalau langsung dibuka nanti biasanya semakin panas, jadi pupuk itu juga bisa tercampur secara merata pupuk dasarnya, karena pupuk dasar yang ditabur di tanah itu nanti juga akan menjadi hambatan jika bibit juga dipindah tanamkan. Sebelum saya lakukan pindah tanam, biasanya akan saya kocor menggunakan beberapa hal. Langkah berikutnya teman-teman yang saya pergunakan adalah ini untuk pengocoran sebelum pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Jadi manfaatnya ini sangat banyak sekali. Dosisnya untuk 200 liter saya menggunakan 500 gram teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Kalha, kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha terbentuk tepung yang dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga buah, mencegah busuk ujung buah, mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan. Ini saya menggunakan 1 kilo teman-teman. Kemudian si karbon, dan untuk si karbonnya dosisnya saya menggunakan 1 kilo untuk 200 liter air, nanti pengocorannya di lubang tanam 150 mili. Jadi asam humat, ada Kalha, dan juga ada si karbon. Nah, setelah itu baru saya tabur, karena ini saya langsung melakukan pindah tanamnya. Nanti pindah tanamnya nanti tidak saya dokumentasikan agar videonya tidak terlalu panjang. Insya Allah kalau untuk pindah tanam teman-teman sudah bisa. Yang terakhir ini yang penting sekali untuk perakaran tanaman cabai kita, teman-teman, sangat bagus sekali, silahkan dicoba saja. Insya Allah tanaman teman-teman semua juga sehat, asal dosis yang diberikan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh perusahaan tersebut. Ini teman-teman yang saya pergunakan sehabis saya lakukan pengocoran adalah Mycobio. Mycobio sebuah pupuk hayati berbasis mycorrhiza, memiliki beberapa manfaat utama untuk tanaman dan tanah. Manfaat utamanya termasuk meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan unsur mikro, serta meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan seperti tanah, masam, dan kekeringan. Manfaat Mycobio juga meningkatkan struktur akar, tadi sudah saya jelaskan, meningkatkan penyerapan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan juga unsur-unsur hara yang lainnya. Peningkatan toleransi tanaman, Mycobio dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti tanah, masam, dan kekeringan.
Kemudian juga meningkatkan kesehatan tanah dengan membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Mikobio juga berkontribusi pada meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah. Kemudian juga merupakan solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, mendukung pertanian yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah Mikobio sebagai pupuk hayati berbasis mykorrhiza memberikan manfaat signifikan pada pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanah. Kemudian juga meningkatkan struktur akar, penyerapan nutrisi, dan toleransi terhadap tanaman. Mikobio menjadi solusi efektif untuk pertanian modern. Jadi sangat bagus sekali manfaatnya. Kemudian juga akar tambah lebat, kemudian juga banyak sekali ini manfaatnya teman-teman. Ini banyak sekali meningkatkan struktur tanah. Tadi sudah saya jelaskan dosisnya seperti ini saja teman-teman, sekitar 10 sampai 20 butir saja. Nah seperti ini caranya. Nah jadi hemat kok, kalau 10 butir 1 kilo ini bisa untuk 1000 tanaman, jadi dihemat saja. Kalau mau boros juga boros. Nah ini seperti ini sudah saya contohkan, ini contoh saja. Penjelasan-penjelasan yang saya berikan itu adalah berupa edukasi, dan kami pun juga mencoba tidak hanya menjelaskan teorinya saja tapi prakteknya, karena penjelasan ini saya lakukan di lahan langsung. Nah seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran pertama tanaman cabai dengan usia 4 hari setelah pindah tanam. Ini varietasnya seni para teman-teman. Ini kemarin pindah tanamnya sudah masuki, ada yang 9 daun, 8 daun, dan juga ada yang 10 daun. Usia bibitnya tua, tapi tetap saya paksa untuk dipindah tanamkan. Dan nanti yang saya lakukan adalah pengocoran pertama. Ini teman-teman, untuk pemupukan yang pertama yang saya pergunakan, yang pertama adalah Morden Vol suplemen tanaman. Ini manfaatnya untuk memacu perakaran tunas, kemudian juga menebalkan, memperkuat daunnya, merangsang pertumbuhan bunga juga teman-teman. Kemudian yang kedua adalah KNO3 warna merah. Ini sudah tentu teman-teman tidak asing lagi. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil. Yang keempat adalah Premino. Ini saya menggunakan 500 gram, nanti pengocorannya saja dirubah. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 10 jerigen ataupun untuk 200 liter air. Jadi asam humatnya ini saya menggunakan 10 sendok untuk 200 liter air ataupun 10 jerigen, karena satu jerigennya ini adalah 20 liter air. Kemudian KNO3 warna merahnya saya menggunakan 500 gram. 500 gram dibagi 10 jerigen berarti 50 gram teman-teman. Jadi satu jerigen itu 50 gram. Nanti pengocorannya aja, karena saya pindah tanam itu bibitnya sudah agak tua, kemudian baru dimasukkan ke dalam air sini. Untuk Morden Volnya saya menggunakan 120 mili teman-teman. Ini 60 mili satu tutup ini. Jadi saya menggunakan satu tutup ini setengah nih, satu tempat ini. Nah untuk 100 liter air. Kemudian untuk Preminonya saya menggunakan 100 mili. Nah 100 mili teman-teman. Kemudian baru dilakukan pengadukannya. Sekarang baru dilakukan pengadukannya. Setelah ini baru dimasukkan ke sini teman-teman. Jadi ini kan tadi 10 liter ini, jadi satu jerigen ini adalah satu gayung saja. Nah, satu gayung teman-teman. Nah setelah ini saya baru melakukan pengocorannya. Silahkan ditunggu videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Ini teman-teman kondisi tanaman cabenya. Nah, pengocorannya seperti ini saja, tidak terlalu sulit ya, dikira-kira saja teman-teman. Insya Allah dosis yang saya berikan itu aman walaupun kebanyakan pengocorannya. Tapi dihitung aja sekitar 100 mili saja, nggak sampai 200. Oke teman-teman, pengocoran di usia 5 hari sampai 7 HST ini saya akhiri sampai di sini, dan nanti sehabis ini langsung saya sambung memasuki usia 15 HST. Sudah 15 hari setelah pindah tanam. Ingat lagi teman-teman, dan perlu dipahami, pindah tanamnya saya sudah masuki daun 9, 10 sampai 11. Jadi tanaman cabai ini walaupun usianya baru 15 hari sudah dalam keadaan tinggi, tapi sebenarnya berisiko kalau bibit sudah terlalu tua. Kemudian langkah berikutnya ini yang akan saya lakukan adalah penyepraiannya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah, ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama. Memang menanam cabai kalau di musim penghujan ataupun musim kemarau itu berbeda, berhubung ini sudah hampir 1 minggu lebih tidak ada hujan. Jadi yang perlu diantisipasi adalah serangan hamanya, entah itu hama trip, hama tungo, kemudian juga kutu kebul, dan juga masih banyak lagi hama-hama yang lainnya. Kemudian yang saya pergunakan untuk penyepraian yang pertama di usia 15 HST ini, yang pertama adalah Morden Vol. Ini adalah suplemen tanaman, kandungannya ada fosfat dan juga ada magnesiumnya. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini juga sangat bagus sekali, manfaatnya sudah sering saya jelaskan. Tanaman-tanaman yang di fase-fase vegetatif, dari mulai pindah tanam sampai memasuki fase pembungaan, ini selalu saya berikan. Di fase generatif pun juga selalu saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah insektisida Pegasus teman-teman. Insektisida Pegasus ini juga bermanfaat sekali untuk mengantisipasi ataupun mengobati serangan hama trip, hama tungo. Biasanya kalau tidak dilakukan dari saat tanaman usianya itu masih kecil, nanti kalau sudah parah biasanya sulit untuk dikendalikan. Yang terjadi adalah tanaman cabai akan menguning, kemudian akan kerdil karena virus Gemini. Dan sekarang untuk dosisnya teman-teman, dosis Morden Vol-nya karena ini usianya baru 15 hari, saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Untuk Pegasusnya biasanya kalau tanaman besar saya menggunakan 10 sampai 15 mili, dan sekarang saya menggunakan 10 mili saja. Nanti volume penyepraian saja yang saya kurangi, tidak terlalu basah. Nah, ini saya menggunakan sendok saja, ini sampai jatuh-jatuh teman-teman, karena kalau menggunakan ukuran itu biasanya nempel teman-teman. Jadi saya menggunakan setengah sendok saja, 1 sendok tidak penuh. Nah seperti ini.
Ini saya kurang tahu berapa milinya, soalnya kalau saya menggunakan ukuran insektisida Abazel itu nanti banyak yang nempel, kemudian kadang-kadang juga dosisnya terlalu berlebihan. Untuk Mordenfall-nya tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan 15 mili saja teman-teman. 15 mili sudah cukup karena daunnya juga baru ada beberapa lembar. Kemudian yang terakhir adalah Premino. Premino ini bisa 20 mili, bisa 15 mili, bisa 25 mili, tapi ini saya menggunakan 15 mili saja sudah cukup. Dan nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya. Ini teman-teman kondisi tanamannya, alhamdulillah sudah mulai muncul daun-daun baru. Ada juga yang baru kembali ke 2 daun lagi. Pindah tanamnya di 9 daun, 8 daun. Nah sekarang tinggal ada yang 4 daun, ada yang 5 daun. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai saya lakukan. Nanti ditunggu di usia 20 sampai 21 HST apa saja yang harus saya lakukan untuk melakukan pemupukan dan juga penyepraiannya. Untuk sampai saat ini, walaupun di tempat kami sudah musim kering karena sudah 1 minggu lebih sama sekali tidak ada hujan, mudah-mudahan tanaman cabai ini masih tetap tumbuh sehat. Oke teman-teman, di usia 22 hari setelah pindah tanam ini, saya akan melakukan penyepraian kembali. Jadi ini pengocorannya baru 1 kali, kemudian yang saya penuhi adalah melalui penyepraian karena bekas herbisida ataupun embun herbisida yang kemarin mengenai tanaman cabai belum waktunya untuk saya kocor secara rutin. Jadi ini saya hanya melakukan penyepraian saja, memberikan insektisida, dan kemudian nanti apa saja yang akan saya pergunakan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Video ini nanti akan selalu saya gabung-gabung, jadi agar teman-teman semua lebih mudah untuk mengikuti tata caranya. Silahkan ditonton, dicatat saja. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocoran yang ketiga di tanaman cabai dengan varietas Sniper, usianya sudah 21 hari setelah pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian yang kedua adalah Mordenfall, yang ketiga adalah insektisida Alika, kemudian yang keempat adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Ini yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan tanamannya cepat pulih kembali. Untuk dosisnya, Preminonya saya menggunakan 20 mili untuk 16 liter air. Kemudian untuk Mordenfall-nya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air. Kemudian insektisida Alika saya menggunakan sekitar 8 mili. Kemudian nanti baru saya lakukan pengadukan agar tercampur secara merata. Nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Ini Alika yang baru saya pergunakan, tujuannya untuk saya jadikan sarana perolingan agar hama kutu-kutuan itu tidak kebal ataupun yang biasa disebut resisten. Premino ini juga sangat bagus sekali. Biasanya tanaman-tanaman cabai yang baru pindah tanam ataupun tanaman-tanaman cabai yang stres itu biasanya juga lebih cepat, tapi kalau saya lihat dari hasilnya alhamdulillah cukup lumayan bagus. Mordenfall-nya yang tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air, 20 mili juga insya Allah aman. Kemudian untuk insektisida Alika saya menggunakan 8 mili saja, nanti yang dikurangi adalah volume penyepraian saja. Nah seperti ini Alika, mirip dengan Pegasus. Kenapa saya menggunakan Alika tidak Pegasus dulu? Karena
Minggu kemarin saya sudah menggunakan Pegasus, baru dilakukan pengadukan perekatnya saya menggunakan 15 mili teman-teman. Nah ini perekatnya saya menggunakan perekat yang murah-murah saja, meredakannya agak round stick. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya, silahkan ditonton videonya, nanti akan saya jelaskan semua langkah-langkah berikutnya untuk perawatan tanaman cabai dengan varietas Sniper. Usia tanaman cabenya sekarang sudah 29 hari kalau tidak salah, kalau benarnya mungkin 30 hari setelah pindah tanam. Kondisinya sudah cukup bagus dan sekarang saya akan melakukan penyepraian yang ketiga. Jadi ini baru saya kocor 1 kali, kemudian penyepraiannya 3 kali, karena biasanya di musim-musim kering seperti ini nanti sehabis saya lakukan pengocoran langsung saya siram, biasanya pupuknya itu akan terbuang sia-sia. Makanya solusinya adalah saya melakukan pemupukan itu melalui daun untuk sementara waktu. Nanti insya Allah akan saya tabur menggunakan pupuk, kurang tahu pupuknya apa saja karena memang kondisi tanamannya awalnya sangat kritis sekali. Apa saja yang akan saya pergunakan di usia 30 HSD ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan untuk penyepraian. Pertama adalah suplemen Morden Fall, kemudian ada sel pembedah daun, suplemen tanaman yaitu Vitaron SL, kemudian ada Premino asam amino, kemudian insektisidanya adalah Summit, ini akarisida kalau tidak salah seperti itu. Sekarang yang saya aduk dulu adalah Preminonya teman-teman. Preminonya harus dikocok dulu, tujuannya agar bisa tercampur secara merata, karena kalau tidak dikocok biasanya ada endapan di bawahnya, sayang kalau tidak dipergunakan. Dosisnya ini 15 mili, jadi tanaman cabenya pucuk-pucuknya itu sudah ada yang agak kuning-kuning seperti virus Gemini begitulah. Ini 10 mili. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 10 mili juga. Ini 10 mili juga. Nah, seperti ini. Warnanya agak kehijau-hijauan Vitaron SL. Kemudian Morden Fall. Morden Fall-nya 15 mili. Nanti yang diatur adalah penyepraiannya saja. 15 mili. Kemudian insektisida Summitnya teman-teman. Saya menggunakan 10 mili. Sudah cukup segini saja. 10 mili untuk insektisidanya. Nah, baru dilakukan pengadukan teman-teman. Perekatnya belum saya jelaskan, perekatnya juga ada. Ini menggunakan perekat karena daunnya sudah mulai kuning, jadi ada sekitar 20 pohon yang sudah mulai kerdil.
Sekarang perekat pembasah ataupun penembus saya menggunakan 10 mili. Nah, seperti ini, yang murah-murah saja. Setelah ini baru berangkat kebun untuk melakukan penyepraiannya. Nih teman-teman, tanaman cabenya alhamdulillah sekarang sudah kelihatan ada tanda-tanda kehidupan baru, walaupun di tempat kami ini sudah 1 minggu sama sekali tidak ada hujan, tanahnya sudah kering semua. Dan untuk penyepraiannya cukup mudah sekali, hanya dari sini saja teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi untuk tanamannya, perubahannya sudah cukup lumayan bagus. Kemudian ini tunasnya juga sudah hampir sama dengan batang primernya ataupun batang pokoknya. Setelah dilakukan pengocoran 1 kali, penyepraiannya 3 kali, dan sekarang kondisi tanamannya di usia 34 HST ini sudah cukup lumayan banyak perubahan. Tunas-tunasnya sudah pada keluar semua. Kemudian batangnya bekas luka herbisida juga sudah kering, sudah terbungkus kulit-kulit yang baru. Maka dari itu sekarang saya akan melakukan pengocorannya. Ini juga sudah ada yang pecah cabang karena memang pada waktu itu pindah tanamnya sudah masuki daun ke-9, daun ke-10, dan juga daun yang ke-11. Memang saya kalau pindah tanam tanaman cabai itu lebih suka bibit cabai itu tua. Jadi di usia 45 hari itu sudah mulai pecah cabang. 40-45 hari itu sudah mulai pecah cabang, walaupun sampai saat ini pertumbuhannya belum bisa serempak karena bukan kesalahan dari pupuk, bukan kekurangan nutrisi, tapi memang dampak dari herbisida. Ini kondisi tanamannya sudah kelihatan hijau, dan sekarang sudah waktunya ataupun sudah saatnya saya melakukan pengocoran yang kedua. Jadi tanaman cabai ini baru saya kocor 2 kali sama yang sekarang. Kemudian saya belum menggunakan fungisida sama sekali karena ini adalah hujannya sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan juga ada kiriman hujan. Nah, nanti setelah itu baru saya lakukan pengocoran. Lihat apa yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pembukaan kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Power Soil ataupun asam humat. Ini adalah pupuk organik asam humat. Ini ada asam humatnya 52 sampai 60%, kemudian trace mineralnya 1,42%, pH ada 10,25%, ukuran partikel 120 mesh, dilengkapi NP dan juga kalium juga, ini lengkap kandungannya. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini Preminonya, ini adalah pupuk protein cair. Jadi Premino ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah Kalha. Kalha ini sudah sering saya jelaskan. Nah, Kalha ini teman-teman jangan salah paham ya. Untuk campuran pupuk kocoran disarankan untuk mengimbangi aplikasi pupuk nitrogen nitrat ataupun campuran 50 gram ataupun 1 kilo pupuk NPK. Jadi ini boleh teman-teman sama pupuk NPK, teman-teman sendiri aja repot. Nah, ini dosisnya saya menggunakan 4 sendok makan untuk 100 liter ataupun 5 jerigen. Ini 5 gayung teman-teman. Ini mau 10 mau 20 juga nggak apa-apa. Kemudian asam humatnya juga sama, 5 sendok makan. 1 2 3
4, 5. Kemudian untuk preminonya teman-teman, ini saya menggunakan 100 mili. Ini saya menggunakan 100 mili. Nah ini kan 60 nih, jadi ini saya menggunakan 100 mili. Ini penuh pertama, dan nanti sama setengah saja teman-teman, sudah cukup. Nah, ini sudah cukup 100 mili untuk 100 liter air, nggak usah banyak-banyak. Jadi ini saya bergunakan, silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, setelah pengocoran yang kedua, dan ini kondisi tanaman cabai 5 hari ke depannya, sekarang usianya sudah 43 hari setelah pindah tanam. Dan sekarang saatnya saya melakukan penyepraian kembali untuk antisipasi serangan hama trip, hama tungo. Karena tanaman cabai ataupun bibit yang tua seperti ini, jika sampai masuk hama trip, hama tungo kutu kebul, nanti yang terjadi adalah keriting. Yang pertama, kedua adalah Gemini virus dan juga virus bule. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nah ini teman-teman yang saya pergunakan untuk penyepraian yang keempat di usia 40 HST lebih. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino. Kemudian yang kedua adalah Modern Vol, suplemen tanaman. Ini kandungannya ada fosfatnya dan juga ada magnesium sulfat juga. Kemudian juga ada zat pengatur tumbuh L-Top. Ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk antisipasi kerdil, tanaman yang bantet, kemudian tanaman yang keriting juga sangat cepat sekali. L-Top ini karena kandungannya gibberellin sama sitokinin. Kemudian yang terakhir adalah insektisida Pegasus. Ini teman-teman sudah tahu semua bahan aktifnya. Yang terakhir adalah pembasah, perekat ataupun penembus daun, yaitu merek dagangnya saya menggunakan Ronstick. Jadi ada Pegasus, ada zat pengatur tumbuh L-Top, ada Modern Vol, ada Premino, kemudian juga ada zat pengatur tumbuhnya. Dosisnya untuk Preminonya saya menggunakan 15 mili untuk 16 liter air, dan untuk kalimetnya saya menggunakan 20 mili untuk 16 liter air. Zat pengatur tumbuhnya saya menggunakan 10 mili untuk 16 liter air. Pegasusnya saya menggunakan 10 mili untuk 16 liter air. Perekat, pembasah ataupun penembus daun saya menggunakan 15 mili. Nanti setelah ini baru dilakukan pengadukannya.
cabang, insya Allah bunga pertama sudah mulai nempel. Dan di fase-fase seperti ini yang perlu diperbanyak adalah kalsium, kaliumnya, boron, dan juga bisa ditambahkan fosfornya. Langkahnya yang harus dilakukan adalah nanti akan saya jelaskan semua. Cukup hanya memberikan insektisida, tapi harus diberikan beberapa hormon. Tujuan hormon tersebut adalah untuk merangsang ataupun mempercepat pertumbuhan. Minumnya saya menggunakan 20 mili untuk 16 liter. Kemudian Mordenvolnya saya menggunakan 15 mili untuk 20 liter air. Kemudian zat pengatur tumbuh L-Top saya menggunakan 10 mili karena tanaman cabenya baru memasuki fase generatif. Sebenarnya sudah ada sebagian yang sudah pecah cabang. Kemudian untuk Pegasusnya saya menggunakan 10 mili untuk 16 liter air. Dan yang terakhir adalah perekat, pembasah ataupun penembus, saya menggunakan 15 mili. Jadi intinya ada hormon tanaman, ada suplemen tanaman, dan juga ada zat pengatur tumbuh, itu pun juga hormon yang kandungannya sangat bagus sekali. Ini yang selalu saya pergunakan untuk mengobati dan juga mencegah serangan virus Gemini ataupun tanaman cabai yang kerdil. Kemudian ada Acaricida Pegasus, ini pun juga sangat bagus sekali untuk membasmi hama trip, hama tungu, kutu kebul, dan pokoknya yang berhubungan dengan keriting-keritingan teman-teman. Tujuan pemberian suplemen tanaman, nutrisi, hormon tanaman itu untuk membuat tanaman cabai masih tetap produktif untuk mengeluarkan bunga dan buahnya. Jadi diingat lagi 3 hari sekali. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan ada perkembangan yang bagus, kemudian tanamannya menjadi sehat dan subur. Dan alhamdulillah mulai melor-melor semua, kemudian daun-daunnya juga sudah mulai kelihatan hijau mengkilap teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang sudah memasuki usia 45 hari setelah pindah tanam. Pokoknya 40 hari sampai 45 hari setelah pindah tanam. Dan sekarang waktunya saya melakukan penyepraian menggunakan fungisida. Nanti fungisidanya tambahannya apa saja, silahkan dicatat, silahkan ditulis, kemudian bisa diaplikasikan. Jarang sekali di channel-channel YouTube yang membuatkan video tutorial lengkap penanaman tanaman cabai dari mulai olah lahan, proses lahan, kemudian pemberian pupuk dasar sampai memasuki fase generatif. Teman-teman, yang saya pergunakan untuk tanaman cabai di usia 46 hari setelah pindah tanam, pertama yang saya pergunakan adalah fungisida Beyond M, fungisida campuran zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak. Jadi ini bersifat sistemik dan kontak, yang berbentuk tepung berwarna coklat kekuningan, kemudian dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit seperti cendawan, bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Ini bahan aktifnya asibenzolat S-metil 1%, kemudian mankosepnya 48%. Kemudian yang kedua adalah pupuk kalinet. Ini kandungannya ada fosfornya, ada kalium, dan juga ada boron. Yang ketiga maksud kami Mordenvol. Ini suplemen tanaman meningkatkan tunas, kemudian juga merangsang pertumbuhan bunga juga, karena tanaman cabai ini memasuki fase generatif dan juga sudah ada yang berbunga. Jadi Mordenvol masih tetap saya berikan. Yang terakhir adalah round stick. Ini perekat, pembasah ataupun penembus. Sekarang yang saya aduk dulu adalah fungisida Beyond M. Saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air teman-teman. Dua sendok makan sudah cukup.
Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 20 mili, sudah cukup 20 mili teman-teman. Nah, itu ada tandanya. Untuk modern fullnya saya menggunakan 20 mili juga. Mili ini kebanyakan, nggak jadi masalah. Untuk 16 liter baru diaduk teman-teman. Kemudian untuk perekat, pembasah ataupun penebus saya menggunakan 20 mili juga. Ini perekat murah teman-teman, harganya hanya 19.000 ya, 20 mili juga. Jadi ini penyeberangan kali ini ada Beyond M, ada Kalinet, ada Modern Full, dan juga ada perekat pembasah ataupun penembus daun. Ini sudah cukup teman-teman. Kemudian baru dimasukkan ke tangki ini. Dan ini teman-teman setelah usianya 50 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah dari perawatan step by stepnya kemudian saya gabung menjadi satu video. Untuk kondisi tanamannya cukup lumayan sehat, lumayan subur, mudah-mudahan sampai finish terbebas dari serangan hama ataupun penyakit. Dan untuk usia 50 hari setelah pindah tanam ini sudah tiba saatnya saya akan melakukan pengocoran, dan pengocoran nanti apa saja yang akan saya pergunakan. Mungkin selama ini banyak sekali yang protes karena tanaman cabai sudah masuki fase generatif. Saya tetap menggunakan pupuk itu. Pupuk apa sekiranya? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nih teman-teman, saya akan melakukan pemupukannya untuk tanaman cabai saya dengan varietas sniper. Dan ini nantinya akan saya kocorkan di lubang pemupukan, bukan di lubang tanamnya teman-teman, karena ini ada beberapa pupuk kimia. Nah, pupuk yang saya pergunakan mungkin kali ini beda.
pertama adalah asam humat power soil. Power soil itu pupuk organik teman-teman, itu ada tulisannya. Kenapa saya baca? Soalnya kemarin ada komentar asam humat bukan pupuk organik. Nah, di sini ada tulisannya power soil pupuk organik asam humat. Asam humatnya 52 sampai 60%, kemudian trace mineralnya 1,42%, pH 10,25%, ukuran partikel 120 mes, kemudian dilengkapi fosfor dan juga kalium. Nah, ini larut dalam air, water soluble kalau tidak salah seperti itu. Kemudian ini manfaatnya juga sangat banyak sekali untuk asam humat ini, makanya selalu saya berikan di tanaman cabai saya. Manfaat adalah memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian intensif yang sering ditanami, karena saya selalu menanam di lahan-lahan bekas tanaman cabai juga. Meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas tukar kation ataupun yang biasa disebut KTK, meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan bagi tanaman, meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama nitrogen dan fosfor sehingga lebih mudah diserap tanaman sebagai organik selate untuk ion-ion hara mikro sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tanaman, meningkatkan permeabilitas dan daya serap sel tanaman terhadap nutrien, mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida dalam tanah. Kemudian manfaat aplikasi juga sangat banyak sekali ini, meningkatkan pembentukan klorofil pada daun dan mempercepat pemulihan terhadap gejala kloronis, meningkatkan kemudian juga mempercepat pemulihan terhadap gejala klorosis, menetralisir keasaman pada permukaan daun sehingga menghindarkan tanaman dari perkembangan patogen, mengatur keseimbangan metabolisme tanaman sehingga tidak terganggu oleh aplikasi pestisida dan juga yang diberikan secara rutin, memudahkan pembentukan asam-asam organik dan merupakan komponen dalam sel-sel tanaman serta menunjang pembentukan enzim-enzim alamiah dalam tubuh tanaman, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap gejala serangan pada tanaman padi. Jadi ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah pupuk kalsium nitrat. Nah, ini sebenarnya pupuk untuk sarana greenhouse nutrisi dilarutkan dalam air konsentrasi 10-15 gram ataupun 2 ataupun 3 sendok untuk 10 liter air. Berarti kalau untuk 16 liter saya biasanya menggunakan 5 sendok makan dengan cara disemprotkan melalui daun dan melalui akar dengan cara penyiraman pada tanaman ataupun saluran hidroponik. Kemudian yang ketiga adalah pupuk NPK 1616. Ini masih saya berikan. Pupuk NPK 1616 itu ada kandungan nitrogen, kemudian fosfatnya juga, kalium, magnesium, kemudian kalsium, sulfur. Nah, ini campur-campur kalium sama sulfur saja, dicampur semua teman-teman, jadi insya Allah aman. Kalau untuk pupuk, kemudian baru saya larutkan di sininya teman-teman. Ini saya langsung mengaduk 10 gayung. 10 gayung itu 200 liter. 200 liter saya menggunakan CNG-nya 2 kilo, kemudian NPK-nya saya menggunakan 1 kilo. Kemudian nanti ini dibagi. Jadi untuk 1 jerigen ini saya menggunakan 1 gayung seperti ini. 1 gayung baru ditambahkan air. Seperti ini. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengecorannya. Nanti ditunggu video review tanamannya, kondisinya seperti apa. Maka dari itu silahkan tonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Nih teman-teman, cara pemupukannya di lubang pemupukan, jangan di lubang tanamnya teman-teman. Tanaman cabai kalau sudah usia 45 hari 30 hari itu sudah perakarnya sudah panjang, jadi jangan takut kalau tidak terserap oleh nutrisi ataupun unsur haranya. Ini masih kecil. Nah seperti ini, tanamannya sehat subur alhamdulillah ya. Itu sudah buah pertama juga sudah jadi di lubang pengocoran, bukan di lubang pupuknya teman-teman. Tuh tanamannya, pembelian kalsium ataupun kaliumnya usahakan itu di lubang pengocorannya, jangan di lubang tanamnya. Kecuali kalau sudah ahli sih tidak jadi masalah. Kalau saya masih pemula, jadi harus hati-hati untuk melakukan pemupukan tanaman cabai, karena kalau sudah layu itu nanti kita repot, macam-macam yang kita prediksi, layu fusarium, layu bakteri dan yang lain sebagainya. Nah untuk menghindari itu semua, jadi kita sebagai petani itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Teknik pemupukan yang benar. Nanti kalau bisa habis ini dilakukan penyiraman itu lebih bagus lagi. Oke teman-teman, ini usia 65 hari setelah pindah tanam. Hari ini aktivitas ataupun yang saya lakukan adalah melakukan penyepraian kembali. Tanaman cabai ini sekarang sudah berbuah, buah pertama, buah kedua, buah ketiga sudah nempel semua alhamdulillah. Dan untuk kondisi tanamannya sangat subur sekali. Populasi 1.700, pada waktu itu ada yang kuning pun juga daunnya sudah mulai menghijau, walaupun bercak-bercak kuningnya masih ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengantisipasi serangan hama trip, hama kulngo dan juga kutu kebul, karena biasanya tanaman cabai di saat daunnya sudah rimbun seperti ini, kemudian hujan sama sekali tidak ada di tempat kami sudah hampir 1 minggu. Biasanya hama kutu-kutuan itu sangat senang sekali. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah CNK, pupuk kalsium nitrat. Ini kandungannya ada kaliumnya juga, kemudian juga sangat banyak sekali. Ini bisa dicoba, ini saya juga mencoba. Biasanya saya pergunakan untuk pengocorannya, tapi ini saya spray teman-teman. Dosisnya 4 sendok makan untuk 16 liter air. Diaduk dulu. Ini larut teman-teman, gampang, mudah sekali untuk larutnya. Kemudian yang kedua adalah insektisida Aliga teman-teman. Ini dosisnya sekitar 10 mili saja. Ini rollingan untuk Abasel dan juga Pegasus. Tadi sudah saya tuang teman-teman. Nah 10 mili sudah cukup. Kemudian untuk preminonya saya menggunakan 25 mili teman-teman. Nah seperti ini, 25 mili cukup. Perekat, pembasah ataupun penembusnya saya menggunakan 10 mili. Sudah cukup. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat dan tanaman cabainya tumbuh sehat dan subur.
Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, panduan lengkap menanam cabai dari mulai olah lahan, kemudian penaburan kapur dolomit, penaburan pupuk dasar, pindah tanam pemupukan pertama sampai usia tanaman seperti ini. Mudah-mudahan harapan kami video nanti akan saya sambung terus sampai tanaman ini cabut pohon, walaupun durasinya agak panjang sekali. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Anda bagikan, apa yang Anda supportkan ke channel kami Heri Petani Indonesia bermanfaat buat kami dan membuat kami termotivasi untuk membuatkan konten-konten yang insya Allah konten-konten yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.